Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Malu apa ini Mas Ebi? Siapa kamu? Hah? Lidahnya menjulur Mas Ebi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Laslos. Alhamdulillah kali ini seperti biasa saya bersama teman saya akan melakukan penelusuran, dan memang di tempat ini katanya masih banyak sekali hal-hal gaib ya, hal aneh. Di sini juga tidak terlalu jauh dari pedesaan. Sebelah sana ada perkampungan, dan saya mendengar cerita dari seseorang, dari teman saya. Dia katanya ada perempuan yang curhat sama dia. Dia itu masih gadis misalnya, perempuannya curhat sama teman saya. Dia itu setiap malam selalu bermimpi. Mimpi apa? Mimpi basah, seperti itu pemirsa. Padahal dia masih perawan ya, masih yang belum menikah. Tapi hampir setiap malam katanya dia ini menikah. Iya, maksudnya bermimpi basah seperti itu. Jadi dia itu mimpi berhubungan dengan seseorang, bisa itu dia menyerupai sebagai adiknya, keponakannya, tetangganya, seperti itu. Jadi dia itu merasa merasa aneh gitu pemirsa. Dan itu yang terjadi itu setiap malam Selasa dan malam Jumat Kliwon, dia pasti bermimpi seperti itu. Sebenarnya sih memang ada penangkalnya ya pemirsa. Jadi kalau kalian mau tidur, usahakan memakai baju yang sopan lah, jangan terlalu tipis ya. Kan sekarang banyak banget yang perempuan itu memakai baju kalau mau tidur itu sangat tipis sekali ya. Satu itu, usahakan menggunakan pakaian yang intinya lebih sopan lah. Yang kedua, sebelum tidur berdoalah dulu, membaca doa dulu ya, sebisa yang kita bisa. Mungkin seperti baca ayat suci Al-Quran. Doa tidur kan gampang banget ya, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, itu masih gitu doang. Itu setiap mau tidur harus membaca itu agar terhindar dari hal-hal buruk ya, seperti mimpi-mimpi yang enggak intinya enggak baik lah. Bermimpi berhubungan dengan adik sendiri, berhubungan dengan tetangga, dengan ponakan, siapapun itu. Astagfirullahaladzim. Ya memang kalau mungkin sekali dua kali, ini kalau setiap malam Jumat, setiap malam Selasa, katanya dia itu selalu bermimpi seperti itu. Jadi dia minta saran kepada teman saya dan saya. Jadi dia itu bermimpinya ya bukan di rumah gitu pemirsa, berhubungannya itu mimpinya, tapi di hutan ya, seperti inilah. Mimpinya dia bertemu seseorang di hutan seperti ini, dan mereka melakukan hubungan yang ya seperti itu, bersetubuh dalam mimpi. Dan saya akan menguap karena saya merasakan memang di tempat ini wingit sekali ya, masih banyak sekali intinya hal-hal gaib. Astagfirullahaladzim. Ya udah Mas, kita sambil jalan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ini masih hutan pemirsa, sebelah sana masih hutan tuh. Ini cuma pekarangan yang ditanamin warga cuma segini ke atas. Sebelah sana hutan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa itu? Tuh. Tapi saya tadi melihat tuh di pohon kecil ini ada makhluk hitam Mas Evi. Kok nggak ada? Saya kasih
Saya kasih baterai begini kok nggak ada ya. Memang makhluknya kecil, mungkin seperti laba-laba ataupun apa itulah, tapi gede loh segini. Kok hilang ya? Nggak ada Mas Epi. Setelah saya kasih baterai begini kok hilang. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah. Allahu Akbar. Pusaka Mas Epi. Pusaka Mas Epi. Betul. Ini pusaka tombak Mas Epi di sini. Betul. Ini tombak sangat lama sekali, dan yang menghuni itu apa itu? Yang saya rasakan itu seperti siluman laba-laba Mas Epi. Mungkin nyata saya lihat tadi Mas Epi, yang hitam besar segini Mas Epi. Kok dia turun ke bawah terus menghilang loh, sama sekali nggak ada. Seharusnya dia masih ada di sini tadi. Astagfirullahaladzim. Udah nggak apa-apa Mas Epi lah. Kita jangan ambil, biarkan saja. Biarkan. Orang juga kayaknya nggak bakalan ada yang bisa mengambilnya Mas Epi di sini. Itu sangat berbahaya sebenarnya, barang pusaka seperti ini. Misalnya dia haus dengan darah. Biasanya kalau mungkin kita mendapatkannya, kita harus membandingkannya juga dengan darah Mas Epi. Aduh, udah saya bilang tadi, nggak baik. Ini berbahaya Mas Epi. Jadi kalau kita ambil, ya kita harus ngasih dia tuh makan apa, mandikan dia dengan darah, bukan dengan air kembang. Ya kan yang lain ini kan banyak yang pakai air kembang itu Mas Epi. Tapi yang ini darah Mas Epi. Astagfirullahaladzim. Itu Mas Epi, apa itu yang nyala Mas Epi? Seperti sepasang mata Mas Epi. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Hai Mas. Astagfirullahaladzim. Soalnya hitam Mas Epi. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Malu apa ini Mas Epi? Siapa kamu? Hah? Lidahnya menjulur Mas Epi. Dan kenapa? Kenapa lidah kamu menjulur seperti itu? Siapa sebenarnya kamu? Astagfirullahaladzim. Oh, jadi benar. Kamu ini jin penjilat. Makanya lidah kamu menjulur. Ini yang dinamakan jin penjilat pemirsa. Jadi ini pria ya, jin pria berjenis kelamin laki-laki. Jinnya ini, dia itu yang suka menjilatin perempuan yang ya seperti yang diceritakan teman saya itu Mas Epi. Jadi dia sudah mimpi basah karena sosok ini. Dia masuk dalam mimpi perempuan itu dan menjilati seluruh bagian tubuhnya, tubuh perempuan itu, dan berhubungan dengan si perempuan itu di alam mimpi. Kamu jin penjilat rupanya. Kamu yang suka menjilatin perempuan-perempuan yang tidurnya memakai pakaian yang sangat tipis. Kenapa? Oh, jadi sangat menggairahkan seperti itu. Itu kesukaan kamu.
Dan siapapun perempuan yang tidurnya seperti itu, memakai pakaian yang sangat tipis, kamu akan datang di dalam mimpinya, akan menggoda dia dengan menyerupai siapapun yang ada di area rumah dia, seperti adiknya, kakaknya, ponakannya, ataupun tetangganya, seperti itu. Astagfirullahaladzim. Memang kedatangan saya ke sini untuk menghancurkan kamu. Oh, seperti itu. Jadi kamu rupanya. Astagfirullah. Jadi kamu akan datang ke siapapun yang tidurnya tidak membaca doa ataupun membaca ayat suci Al-Quran. Seperti itu. Astagfirullahaladzim. Matanya menyala biru, pemirsa. Hijau apa biru, Mas Epi namanya. Lidahnya menjulur. Astagfirullahaladzim. Kuku tangannya panjang-panjang hitam semua. Saya akan menghancurkan kamu. Agar kamu tidak mengganggu warga di kampung itu. Karena kejadian ini sangat sering kamu lakukan sama dia. Ada seseorang perempuan yang meminta bantuan. Setiap malam Selasa ataupun malam Jumat, dia pasti mimpi basah. Apalagi itu mimpi berhubungan dengan adiknya ataupun kakaknya. Astagfirullahaladzim. Ternyata ulah kamu. Kamu yang menyamar seperti mereka dan memasuki alam mimpi perempuan itu. Karena perempuan itu kalau tidur kadang-kadang tidak pakai baju malah kalau tidur. Astagfirullahaladzim. Makanya kamu tertarik seperti itu. Ya, saya datang untuk menghancurkan kamu. Apa? Kamu abadi. Kamu tidak bisa hancur. Iblis memang, jin. Mungkin dia tidak bisa dihancurkan, pemirsa. Tapi kita bisa menundukkan dia atau mengirim dia ke tempat yang lain. Yang jauh dari perkampungan warga dan juga ke hutan yang jarang dijamah oleh manusia. Pergilah sebelum kesabaran saya habis. Kamu pergi. Atau tidak, saya akan lempar kamu ke hutan sana yang sangat jauh di sana. Dengar itu. Wahai jin penjilat. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya akan melempar kamu dan mengikat kamu. Nyahlah dari hadapanku. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dia terlempar ke sana, pemirsa. Ke hutan yang ada di sebelah sana. Yang mungkin jarang dijamah manusia, yang jauh dari pemukiman warga. Astagfirullah. Kalau dekat. Dan dia juga tidak akan, karena sudah saya ikat juga. Mudah-mudahan tidak ada lagi warga ataupun para wanita yang selalu mimpi seperti itu. Astagfirullahaladzim. Dia cuman
bukan cuma satu pemirsa. Dia biasanya sepasang. Ada suaminya, ada istrinya. Maksudnya nggak tahu itu suaminya, nggak tahu bukan ya. Yang penting dia itu jin laki-laki ataupun yang perempuan ada. Ini yang tadi yang laki-laki yang suka menjilatin ya tubuh perempuan, yang intinya seperti itulah, yang kalau tidur itu tidak memakai baju ataupun cuma memakai dalaman doang. Astagfirullahaladzim. Jadi dia tertarik dan akhirnya dia masuk ke dalam mimpi si perempuan tersebut. Nah disitulah terjadi ya namanya apa, susah dibilanginnya pemirsa. Jadi antara laki-laki dan perempuan lah seperti itu buat lah. Jadi dia itu nggak pandang ya si perempuan itu, dia pas karena sudah terpikat, dia nggak pandang di situnya, nggak pandang itu adiknya ataupun kakaknya yang muncul dalam benaknya ataupun tetangganya. Dia kata melakukan hal seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ini sebenarnya bukan hanya satu di sini ternyata pemirsa. Saya merasakan ada yang lain. Orangnya ada yang lain Mas Epi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Astagfirullah. Allah. Astagfirullahaladzim. Saya merasakan ada yang lain Mas Epi. Ada yang lain. Oke pemirsa, mau sampai di sini dulu. Saya menjadi mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas, ada yang lain Mas. Bukan cuma satu Mas.